بما يجمعون وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا في حديث آخر من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد ila hadratil mukarramin wal muhtaramin wal mu'azzamin, para alim ulama, para kesepuhan dan jenis sepuh, tokoh masyarakat, dan para hujat, terkhusus orang tua kami, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Syekh Salmi, yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Hanif Afan, yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Ibnu, yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Haji Irfan Sofwan, dan para kiai-kiai yang lain, para masyayikh yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama para beliau, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim dan takdim saya kepadanya, yang mudah-mudahan ditambahkan kemuliaan dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah Keramat Batu mudah-mudahan hadir beserta segenap perangkat kelurahan Keramat Batu yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam naungan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang sangat saya hormati, tak lupa yang sangat saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin beserta jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap jajaran kepanitiaan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Al-Muttaqin yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah dengan karunia segala nikmatnya terhadap kita sekalian, di kesempatan malam hari yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini kita kumpul bersama dan bermuajahan. Namun mohon maaf saya tidak berdiri Pak, karena terus terang saya tidak bisa tahan berdiri lama. Ya kebetulan perut saya kenyang. Iya, jadi terus terang aja, karena ini acara yang keempat malam ini, ya dari sebelum maghrib setiap acara saya makan dari pasang kalian bosan pulang anak. Jadi mohon maaf saya nggak bisa berdiri. Kalau ada kursi boleh saya duduk di atas kursi itu Pak. Iya, kalau berdiri saya nggak kuat, mohon maaf Pak. Iya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini di malam yang penuh barokah ini kita kumpul bersama dan bermuajahan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita berbahagia semua karena perintah Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya maka dengan demikian bergembiralah kalian. Kenapa dikaitkan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Karena kata Allah dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Oh, bisa diartikan bahwa Rasul adalah rahmatan lil alamin, maka dengan turunnya rahmat itu maka kita patut bergembira. Karena itu kalau di kampung saya Bapak Ibu, kalau muludan itu pagi-pagi alhamdulillah ada yang ngeluarin mobil, ada yang ngeluarin motor, ya kebun kambing dikeluarin. Ya, yang bawa mobil gak tahu mau kemana, yang motor buat gojek, yang kambing mau diangon ya. Ya jadi saking gembiranya bikin panjang dan sebagainya, dan di sini alhamdulillah ya ini juga berbahagia. Kita kumpul biasanya Masjid Al-Muttaqin jam segini mungkin udah sepi, udah gelap ya. Jadi dengan barokahnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW bisa kita kumpul bersama, bahkan jarang-jarang kumpul
yang biasa memberikan materi dalam setiap kegiatan di Masjid Al-Muttaqin ini pada malam ini bisa kumpul. Yang tidak biasanya kumpul ada orang tua kami, Bapak Kiai Haji Saifi, ada Ustaz Haji Irfan, ada Ustaz Ibnu, ada Ustaz Hanif Afan, kumpul semua. Ini barokah kebahagiaan kita karena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Allah Ta'ala ridhoi dan lipat gandakan kebarokahannya untuk kita sekalian, dan kita pun telah wajib mendapatkan syafaat ummahnya di hari kiamat. Man a'dhama maulidikum syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memeriahkan maulidku, kata Rasul, untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaatku kelak di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, di mana sudah masyhur kita sekalian tahu menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah itu dilahirkan hari Senin. Rasulullah lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kemudian ada yang mencocok-cocokkan dengan tahun Masehi, kurang lebih 20 Agustus 571 Masehi. Tapi Allah a'lam bishawab. Yang jelas yang sahih itu hari Senin, kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Karenanya Bapak Ibu, tidak heran kalau memasuki bulan Rabiul Awal, ibu-ibu pengajian itu baik di Anggrek, baik di Al-Kausar, baik yang ada di Tomon, di Keramat Permai, ya, seluruh keramat ini saya gak asing mendengar lantunan syairnya, tanda kebahagiaannya menyambut Maulid Nabi besar Muhammad dengan lafaz Rabiul Awal 12 Isnin lahir seorang putra pilihan, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Lahirnya Nabi di kota Mekah, kota yang masyhur di tahun gajah. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapaknya Nabi Sayyidi Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Itu ekspresi kebahagiaan ibu-ibu pengajian. Ya, alhamdulillah di Keramat ini pengajian semuanya hidup. Ya, di setiap lingkungan Keramat semua ada pengajian yang paling semangat itu alhamdulillah ibu-ibunya. Ya, sampai di luar sana ibu-ibu pakai seragam putih-putih. Ya loh, itu saking semangatnya. Dan bapak-bapak dan peringatan Maulid ini bahagia sekali karena istrinya nggak biasa-biasanya pakai bedak. Skincare-nya dipakai dari SR12 sampai MS Glow. Ya lumayan bapak-bapaknya nunggu ke karen. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW itu yang juga dihitung pertama merasakannya adalah salah satu paman beliau, yakni adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib yang biasa kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini merasa bertanggung jawab akan iparnya yang baru ditinggalkan oleh suaminya, yakni istri dari kakaknya, yaitu Aminah.
Aminah ini ditinggal wafat oleh suami tercinta yakni Abdullah bin Abdul Muthalib pada usia kandungan, pada usia 6 bulan. Beliau sedang mengandung, usia kandungannya 6 bulan. Dan sehingga kebiasaannya bangsa Arab itu, seorang paman merasa sangat terpanggil untuk menjadi penerus tanggung jawab atas keponakannya. Ini hebatnya sifatnya orang Arab. Sehingga Abu Lahab ini mengutus salah satu budaknya yang bernama Suwaibah. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, mulai saat ini gak usah kau urusi aku. Mulai saat ini gak usah kau layani aku. Layani saja iparku Aminah. Tunggui dia, layani segala keperluannya. Jika butuh biaya, datang kepadaku, akan aku berikan biayanya. Jadi rela Abu Lahab ini memindahkan hamba sahayanya di rumah Aminah untuk melayani Aminah dan tidak melayani dirinya. Sehingga Suwaibah setiap hari semenjak itu menemani Aminah sampai datang saatnya Aminah itu melahirkan. Dan alhamdulillah Rasulullah dalam kandungan, dalam riwayat tidak nyusahin ibunya yang mengandung. Tidak seperti ibu-ibu yang lain, kalau mengandung itu payah. Dari semenjak ngidam aja itu bau makanan itu kadang-kadang bikin mual. Bau nasi mual, bau ikan mual, bau keringat suaminya juga seneng. Ini kebanyakan ibu-ibu biasa. Ya, tetapi Rasulullah ketika dalam kandungan ibu ini dia tidak merasakan keanehan apa-apa, biasa saja seperti tidak mengandung. Sampai kemudian beliau itu tiba saatnya melahirkan. Dalam berjanji disebutkan ahodahal mahal walam tusibha alam. Ketika datang masanya Aminah ini merasakan tanda-tandanya datang kelahiran, maka walam tusibha alamu, Aminah tidak merasakan sedikit pun sakit yang melahirkan. Tidak seperti ibu-ibu yang mereteng sampai keringat segeluntung. Ibarat orang kampung bilang, Gusti bae sira bocah ibu nireki ngetokaken siraku pemberasan otot petok barang ibu acak-acakan berat-beran. Makanya pantas kata siapa namanya Roma Irama, hai manusia hormati ibumu yang meredam. Itu karena memang meredam itu luar biasa. Tapi Aminah ketika melahirkan Rasulullah, lam tusibha alamu, tidak merasakan sedikit pun sakitnya melahirkan. Dan setelah selamat Aminah lahir, melahirkan putranya yakni Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, maka Suwaibah tadi memberi kabar kepada majikannya yakni Abu Lahab bahwasanya iparmu wahai Abu Lahab sekarang telah melahirkan dan bayinya adalah bayi laki-laki. Begitu bergembira sehingga dikatakan Abu Lahab itu jejingkrak saking gembiranya itu akan kelahiran keponakannya yakni Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab saking gembiranya sampai dia mengatakan, wahai Suwaibah, karena saat ini aku sedang gembira, saat ini aku senang mendapatkan seorang keponakan laki-laki, maka saat ini juga engkau saya bebaskan, tidak lagi menjadi hamba saya, tidak lagi menjadi seorang budak, tapi sekarang kamu merdeka seperti layaknya orang-orang yang lain. Ini saking gembira Abu Lahab. Jadi gembira atas maulidnya Nabi Muhammad itu adalah Abu Lahab dikatakan orang yang pertama bergembira. Walaupun nanti Abu Lahab ini adalah orang yang juga menentang habis-habisan akan dakwahnya Rasulullah SAW dan wafatnya tetap dalam keadaan terhina dan nasul khatimah. Namun diriwayatkan sampai sekarang, jika Abu Lahab itu di alam kuburnya ketemu hari Senin, maka beliau tidak mendapatkan siksa di hari Senin itu, karena barokahnya pernah hidup di hari Senin itu, merasakan bahagia yang luar biasa karena lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini yang sampai ngedeluh sampai jam sana, orang kayak mulai mungkin ya. Nah ini berkorban ya, gak apa-apa, biasanya juga mingguan sampai jam 12. Iya, nah ini pengorbanan kita ya, bergembira menyambut
atau memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau dibandingkan Abu Lahab saja itu tidak disiksa hari Senin itu di kuburnya, mudah-mudahan kita sekalian yang juga gembira dan terus kita melaksanakan segala sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau, maka mudah-mudahan kita pun juga kelak akan bersamanya di hari kiamat, mendapatkan syafaatnya, dan juga kelak akan bersamanya di alam surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan segala sunnahku berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka ia kelak bersamaku di alam surga. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu apa sih tujuannya kita memperingati Maulid ini? Yang pertama, tujuan kita utamanya adalah bersyukur karena kita telah menjadi umatnya Rasulullah SAW. Umat-umat yang terdahulu itu sangat menginginkan menjadi umatnya Rasulullah. Bahkan dikisahkan ada sekelompok laki-laki berjumlah 40 orang dari umatnya Nabi Musa. Mereka berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW secara jasmani, sehingga dia termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berdoa kepada Allah hingga kemudian tanah yang mereka pijak terprosok masuk ke dalam perut bumi. Mereka tidak sadarkan diri. Kemudian setelah sadar mereka ada di sebuah tempat yang mereka sendiri tidak tahu tempat itu di mana. Tetapi setelah mereka di sana, mereka tidak tua. Mereka tidak pernah sakit. Ya. Dan jumlahnya tetap 40 orang. Ini barokahnya merindukan Rasulullah, ingin ketemu dengan Rasulullah. Padahal mereka umatnya Nabi Musa alaihissalam. Hingga pada saat yang Allah Ta'ala memberangkatkan Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj itu, kemudian Rasulullah diajak mampir oleh malaikat Jibril dari sebuah pegunungan, yang gunung itu disebut Gunung Qaf. Di Gunung Qaf ini mau ngapain malaikat Jibril ngajak Rasulullah ke sana? Ternyata malaikat Jibril ngajak Rasulullah ke Gunung Qaf untuk menemui 40 orang dari umatnya Nabi Musa yang merindukan Rasulullah Muhammad SAW, ingin bertemu sehingga mereka termasuk kepada sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan malam itu doa-doa mereka diijabah, dikabulkan oleh Allah, bertemu bertatap langsung dengan Rasulullah. Sehingga siapa yang bertemu secara jasmani di zamannya Rasulullah hidup, itu mereka termasuk sahabatnya Rasulullah karena ia mengimani. Lalu kalau sudah menjadi sahabatnya Rasulullah, maka wajib dia mendapat syafaatnya Rasulullah karena dia adalah umatnya, apalagi dia mencintai Rasulullah. Maka karena itu patut kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, dilahirkan ke muka bumi ini sudah menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan bagian kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Dari Nasaihul Ibad saya kutip bahwa qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata, an-ni'amu sittatun. Kenikmatan itu ada 6. Nikmat yang gede-gede itu ada 6, kata Sayyidina Ali. Apa saja nikmat yang gede yang ada 6 ini? Yang pertama al-Islamu, yaitu Islam. Islam ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa besar. Maka karena itu kita dianjurkan banyak-banyak mengucap kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Ya, kita ridho. Ini kalimat mustajab, ya, pengaduan kita kepada Allah yang menjadi bukti otentik bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur akan segala nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW dan menjadi umat yang beragama Islam. Karena siapa yang berharap Islam bukan agamanya, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amal perbuatan baiknya nanti di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berharap Islam bukan agamanya, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima amal perbuatan baiknya, walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia berbuat baik.
tetapi amal kebaikan itu tidak diterima sebagai amal ibadahnya. Lalu mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga alhamdulillah kita ini walaupun kebaikannya tidak terlalu banyak, namun karena barokahnya kita adalah umat Islam, maka kebaikan yang tidak banyak itu menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi perbekalan utama kita ketika kita nanti keluar dari alam dunia untuk menghadap kehadirat Allah, walaupun kebaikan itu tidak kita laksanakan dengan banyak. Syukur-syukur kita laksanakan dengan banyak. Itu apa? Karena nikmatnya Islam yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua kata Sayyidina Ali, nikmat itu adalah Muhammadur Rasulullah. Kita punya Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah menjadi Nabi kita. Ini nikmat yang amat sangat luar biasa, karena Rasulullah adalah hamba Allah yang diturunkan di akhir zaman, yang begitu mencintai umatnya. Direwatkan ketika Rasulullah itu dilahirkan, Bapak itu sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan dihitan, sudah dalam keadaan tidak belepotan dengan darah. Begitu beliau itu lahir, maka beliau langsung bersujud kepada Allah sambil mengucap lafaz ummati, ummati, ummati. Ini betapa beliau lahir itu memang begitu mencintai umatnya. Dan diriwayatkan ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut di penghujung hidupnya di dunia ini, yang disebut juga kalimat ummati, 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 sallu, sallu, sallu. Lalu ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibangunkan oleh malaikat Mikail, dibangunkan oleh malaikat Israfil. Rasulullah ini ketika bangun dari alam kuburnya, yang beliau tanyakan, wahai Jibril, engkau tinggalkan di mana sekarang umatku? Tidak ditanyakan istrinya, tidak ditanyakan anak-anaknya, tidak ditanyakan keluarganya, yang ditanyakan adalah umatnya. Dan beliau siap pasang dada nanti di hari kiamat untuk membagikan syafaatnya di hari kiamat untuk kita sebagai umatnya. Maka beliau menyeru, aksiru sholatakum alayya fa inna sholatakum alayya nurun yaumil qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadamu, karena bacaan sholawat kalian kepadamu itu menjadi cahaya bagi kalian di hari kiamat. Siapa yang dalam dirinya keluar cahaya, maka dia wajib mendapatkan syafaat umatnya. Lalu yang ketiga kata Sayyidina Ali, nikmat itu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah nikmat bagi kita Bapak Ibu. Maka karena itu, yuk kita manfaatkan mata kita untuk banyak-banyak melihat Quran. Kita isi waktu luang kita itu untuk banyak-banyak membaca Quran. Rasulullah SAW bersabda, in aradtum isa su'ada wa mautas suhada wan najata yawmal hasri wal dilla yawmal hari wan najata minad dhalalah fa'adimu qira'atal Quran. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, selamat ketika nanti di alam mahsyar, lalu mendapatkan tempat berteduh di hari yang sangat panas, mendapat petunjuk dari sesuatu yang menyesatkan, maka kiatnya adalah fa'adimu qira'atal Quran. Maka dawamkan oleh kalian membaca Quran. Fa'innahu kalamur rahman, maka sesungguhnya Quran itu kalamnya Allah. Waraj'an fil mizan, dan pemberat bagi timbangan kita nanti di akhirat. Jadi banyak-banyak baca Quran sebagai rasa syukur kita atas nikmat, di mana nikmat itu berbentuk Al-Quran yang dibawa, disampaikan, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nikmat itu yang keempat, saya percepat saja, ya. Kemudian wal'afiyah, kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana yang biasa kita pinta dengan inna nas'aluka al-afiyata. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka salamah min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Aku mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Kalau mau dirinci tentang afiyah ini kurang lebih ada 10 poin. 10 untuk di dunia, 10 untuk di akhirat. Namun mohon maaf tidak akan saya sampaikan di sini karena waktu juga yang sangat membatasinya. Kemudian kenikmatan itu berikutnya kata
Sayyidina Ali adalah wasatrul uyub. Kita masih ditutupi rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita, celah kita masih ditutupi oleh Allah. Kalau mau dibuka kita ini dosanya udah gak karuan. Tapi walaupun kita ini dosanya banyak Bapak Ibu, tetap ditutupi oleh Allah. Dosa kita tidak diperlihatkan kepada orang lain. Bisa jadi penampilan Bapak Ibu itu Islami, kemana-mana pakai kopcah, kemana-mana pakai sarung, ya ucapannya seperti ulama, tapi kalau di rumah bertengkar mulu sama istrinya, gak suka ngasih jajan sama istrinya atau sama anak, kurang peduli. Atau barangkali penampilan kita seperti kiai, akan tetapi kita senang melihat orang lawan jenis kita, tidak melalui secara nyata di depan orang banyak, lewat HP nyurem bae sepanjang malam, bukannya pikir ngedelakan HP sampai beduk subuh. Lihatin yang cakep-cakep. Allah Ta'ala tetap menutupi aib kita, menutupi rasa malu kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya yang keenam, wal ghani 'anil nas. Kenikmatan itu kita masih cukup, tidak perlu bantuan dari orang lain. Kita ibadah, datang ke masjid tak perlu dituntun, didorong oleh orang lain. Kita wudhu masih bisa wudhu sendiri. Kita mandi wajib bisa mandi wajib sendiri. Ini adalah kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Artinya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, intinya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu berarti kita mensyukuri nikmat bahwasanya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Di samping kemudian kita menghidupkan sya'airillah, menghidupkan syiar-syiar Allah, eksistensi umat Islam bisa terlihat dengan gemuruhnya sholawat kepada Rasulullah di bulan Maulid, dengan kumpulnya para jamaah di masjid-masjid untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu bagian daripada syiar-syiar Islam. Lalu apa yang kita tuju berikutnya? Dengan peringatan Maulid ini kita berusaha mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakni ada pada diri Rasul bagi kalian suri tauladan yang baik. Lalu yang harus kita contoh apa dari diri Rasul? Yang pertama akhlaknya. Akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tolong setelah peringatan Maulid ini jangan pernah ada yang akhlaknya buruk. Akhlak yang disebut akhlakul karimah itu pangkalnya ada pada sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, Pak. Mulut jojong baik, sombong gak hilang-hilang. Percuma mulut meniru. Yang enggak meniru akhlaknya Rasul. Ya, kiainya yang menghadiri mulutan, begitu dapat panjangnya kecil, ngegerendam baik di rumah, marah-marah di rajin ini, tutar orang itu, ting buah ting marah-marah jadi kita, orang akan di DKM kan, ya kali dia protes men, marah-marah baik, iya, karena merasa dirinya tinggi, merasa dirinya derajatnya tinggi, tidak mau disamakan dengan yang lain, iya. Ketika setelah mulutan ini ada yang salaman gak cium tangan, hatinya nggak gerendul, dia sudah nggak sopan lagi, nggak hormat sama saya, berarti sombongnya masih ada. Tanamkan sifat tawadhu, man tawadhu arafa Allah wa man takabbara wa man takabbara Allah. Siapa yang tawadhu Allah Ta'ala tinggikan derajatnya, siapa yang takabbur dan sombong Allah Ta'ala rendahkan derajatnya. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah bisa masuk surga seseorang yang di hatinya masih ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Tolong setelah mulutan ini jangan ada yang merasa sok pintar sendiri. Jangan ada yang berjalan di muka bumi dengan pongah sombong. Saya lebih mulia, saya lebih bisa, saya lebih pintar. Yang gak ada yang seperti saya di sini. Percuma mulutan itu gak dipakai. Ya karena Rasulullah mengajarkan sifat tawadhu. Ya jangan sombong ya Bu ya. Kalau ditanya tetangga, Bu mau kemana Bu? Mau ke depan.
Jawabnya sopan walaupun nggak banyak kata-kata. Dari mana Bu? Dari belakang. Dengan sopan. Ibu lagi ngapain Bu? Ambekan. Iya, jangan jutek. Kemana Bu? Ke depan. Ya, dari mana Bu? Belakang. Mampir dong Bu? Nggak level gitu loh. Itu sombong. Tidak meniru akhlaknya Rasul. Dari sifat tawadhu ini timbul kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Dari sifat tawadhu ini timbul kasih sayang yang luar biasa dari diri Rasulullah SAW. Bahkan dengan tawadhunya ini, orang-orang kafir yang dulunya memusuhi Rasulullah, orang-orang yang kafir yang dulunya membenci Rasulullah, menghalang-halangi dakwahnya Rasul, mereka berbalik 180 derajat menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Ini kenapa? Karena akhlakul karimah Rasulullah yang punya sifat tawadhu. Lalu yang kedua, ibadahnya Rasul. Ini yang patut kita tiru. Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Rasulullah itu kalau malam baca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Padahal Rasulullah ini hamba Allah yang sudah ada jaminan dosanya diampuni kalaupun ada, dan wajib masuk surga, haram masuk neraka. Tapi kenapa baca istighfarnya sampai 100 kali semalam? Lalu kita ini yang gak punya jaminan apa-apa, Bapak Ibu, ada juga BPJS itu gak dibayar, nggak bisa dipakai. Ya Bapak Ibu ya, ini baca istighfarnya habis sholat itu sambil berdelueh, anallah. Ada yang nggak mau baca istighfar sama sekali, langsung habis sholat kalau yang banter aja. Iya, sombong amat dia. Rasulullah aja yang ada jaminan masuk surga baca istighfarnya tidak kurang dari 100 kali pada malam hari, belum di siang harinya. Nah, kita ikuti ibadahnya Rasul. Tahajud jadi wajib bagi beliau, kakinya bengkak di malam hari karena bekas sujud, bekas sholat. Ya, bahkan diriwayatkan ketika di penghujung Ramadan beliau i'tikaf di masjidnya, turun hujan deras, kemudian atap masjid itu terbuat dari pelepah korma, ada yang longgar bocor sampai lantainya becek. Rasulullah pagi-pagi keluar dari masjid habis i'tikaf itu, mukanya belepotan dengan debu dan juga tanah yang becek, bekas lamanya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam i'tikafnya. Lalu kenapa di akhirat gak ada yang i'tikaf? Iya, kalau Ramadan, ya itu harusnya kita melebihi Rasulullah ibadah. Dengan maulid ini kita tiru ibadahnya Rasulullah. Sholat kita seperti sholatnya Rasulullah. Kita pelajari ilmu-ilmu yang diwariskan kepada para ulama. Kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu udah tahan kayaknya. Saya juga tahu dalam artinya segancang bosan udah sesuai ngomongnya kok. Suara kita kebut tenang baik. Saya juga masih ada acara satu lagi di Kampung Cikapuk, Desa Cikasur, Kecamatan Ciranjang, kalau ada gitu. Iya, yang terakhir yang kita tiru dari Rasul itu keluarganya. Ya, di dalam Alfiyah Ibnu Malik bait yang ke-999 sampai bait yang ke-1000, di situ ada kalimat fa'ahmadullaha musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alihil ghurril kiramil bararah wa sahbihil mutakhabbinal khiyarah. Fa'ahmadullah, maka aku memuji kepada Allah dan aku membaca sholawat kepada sebaik-baik Nabi yang diutus, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi, dan keluarga Nabi yang punya 3 sifat. Yang pertama al-ghurri, ay kasiratul ilmi. Keluarga Rasul itu banyak ilmunya, disebut bahrul ulum. Sampai sekarang keturunan Rasulullah itu cerdas-cerdas. Para kiai-kiai, para ulama-ulama itu nasabnya kebanyakan bersambung kepada Rasulullah, walaupun mereka tidak hafal, tapi kalau hafal ditarik-tarik itu umumnya itu bersambung kepada Rasulullah. Sampai sekarang keluarga Rasul itu dzurriyyahnya Rasul adalah para ahli ilmu. Ya. Jadikan keluarga kita seperti keluarganya Rasul. Jadikan istri kita berilmu, jadikan anak-anak kita berilmu. Biarlah kita tidak mewariskan harta benda kepada mereka, tapi wariskan ilmu yang cukup untuk bekal hidupnya di dunia dan di akhirat.
dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan cinta hidup jadi indah, dan dengan agama hidup jadi lebih terarah. Maka jadikan keluarga kita seperti keluarganya Rasulullah yang banyak ilmunya. Lalu Al-Ghurri, apa Al-Ghurri? Al-Ghurri di dalam kitab Bahjatul Masalik, di situ diterangkan bahwa Al-Ghurri itu artinya Aikasiratul amal. Jadi keluarganya Rasul ini setelah banyak ilmunya juga banyak amalnya. Percuma kita banyak ilmu tapi kalau tidak diamalkan. Al ilmu bila amal kasajari bila samar. Ilmu tanpa pengamalan itu ibarat pohon tak berbuah. Ibu-ibu ngaji kemana-mana, kata ustaznya, hormati suamimu bu, ridho zaud, ridho Allah, wa suhtul zaud, suhtullah, ridho suami, ridhonya Allah, murkanya suami, murkanya Allah. Itu ilmu dipakai pulang-pulang ke rumah, cium tangan suami atas bawah, awas melintirnya kebalik. Malam-malam temani suami tidur, jangan tidur duluan, jangan pernah tidur mendahului suami. Sebelum suami tidur jangan pernah merem duluan, diupuk-upuk dulu. Ya, digembos suami pakai kipas angin, subuh-subuh minta dikerokin. Ini ilmu dipakai, kalau nggak dipakai nggak ada manfaatnya. Rasulullah ini keluarganya Al-Ghurri, banyak amalnya. Ya, Ghurri, Kiram, Ghurri banyak ilmunya, Kiram banyak amalnya, Al-Bararah yang terakhir ikhlas dalam pengamalannya. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang banyak ilmunya, lalu banyak amalnya, lalu juga ikhlas dalam beramal, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Tidak diperintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata menjalankan perintah agama secara lurus. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan, bahkan kekurangan. Ya, banyak sekali kata-kata saya yang kurang berkenan, dan terus terang ini karena saya diminta berdiri di mendadak ya, baru datang langsung diminta berdiri. Ya, jadi mohon maaf ya, barangkali penyampaian saya kurang berkenan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله إيمانا بالله، لا إله إلا الله يقينا بالله، لا إله إلا بالله، لا إله إلا الله أمانة بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله تلقفوا رزقا، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتقبل الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المنصور السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحميد المقيم العجيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المشرق المعين
الحي المجيب الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الكبير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب الخير المتقي الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام البسيط الجامع الغفير المغني الباني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين الآخرين وبارك وسلم ورضي وتبارك على كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحيته وسلاما واجزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وأدي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابنه مقام المحمود الذي وقته يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياه مما يستوجب شفاعته ويرتقي من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين النهج القويم اجعلنا يا رب من خيار أمته واسترنا بداية حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستحمل ألسنتنا في ملحيه ونشرته واحينا مستمسكين بالطاعة ومحبته وامنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم يا الله ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا الله بها فاستشفع بالخلائق فترحمها. اللهم يا الله يا الله يا الله قد حضرنا قراءة موكلك نبيك الكريم واعفض علينا يا الله ببركاته لباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم يا الله إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصطفى. اللهم إنا يا الله لا جنة المرضى وارزقنا بجاه عيدك قبولا وعزا وشرفا. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا به يسر أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي سبل النعمة علينا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا الله وارزقنا بعد عفوك والعوام وأرمي كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا بقاء ومطلع مينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي
mitsaqil amina ala ali wa ashabi kiramik wa mawalahum wa tabi'ina sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril muslim Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril muqim Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Amin. Ya salam. Akhirnya kita telah menyelesaikan rangkaian acara untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara kita tutup, sekali lagi perkenalkan kami dari panitia dan pengurus LKMKI menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz yang telah hadir pada malam hari ini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari juga, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf terkadang apabila ada kesalahan dan bahwa acara tadi. Dan terakhir maka kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Apa yang
Bawa berat. Kalau tuan rumah makan di sini. Tuan rumah makan di sini. Nggak tahu.